Hah? Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga bagi Bapak, Ibu, keluarga yang mengikuti ibadah ini secara luring dan daring di rumah. Jemaat mengawali ibadah ini, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti 17 ayat pertama dan ayat bait ketiga. Masuk dalam doa pembuka. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu pada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya. Sungguh kami bersyukur atas bumi yang Engkau berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Amin.
Pembacaan Mazmur 17 ayat 6 sampai dengan 8 secara berbalasan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 245 bait 1. Dipersilahkan duduk kembali. Paduan suara tidak ada ya, jadi kita masuk dalam ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang masih menuju ke tempat ini, Bapa. Mari Tuhan menyertai mereka di perjalanan, sehingga boleh tiba dengan selamat, dan kami bersama-sama menaikkan pujian serta mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, ketika firman-Mu diwartakan dan diberitakan, kami percaya bahwa Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, dengan kerendahan hati, kami mohon kiranya Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, khususnya hamba ya Tuhan, dengan kerendahan hati. Hamba mohon kiranya Roh Kudus memampukan hamba untuk memberitakan firman-Mu, sehingga firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih berdiri, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, yaitu Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang kebetulan mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Tema pembacaan kita pada saat ini dikatakan, pikirkanlah semua yang positif. Itu tema yang ditulis dari penulis SGD dan SBU. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan bahwa pikirkanlah semua yang positif, berpikir Bapak, Ibu, saudara-saudara, berpikir positif memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, terutama ketika orang itu ditimpa oleh sesuatu masalah dan juga hidup dalam pergumulan. Tidak sedikit orang berpikiran negatif. Dikatakan bahwa kenapa senantiasa kita berpikir negatif? Karena kita menghadapi kecemasan dan kita menghadapi kekhawatiran, kita tertekan. Padahal mau dikatakan bahwa berpikir positif dapat memberi pengaruh yang baik untuk keadaan psikologi kita. Pola pikir ini juga bisa membuat kita lebih menikmati hidup. Lantas bagaimana cara berpikir itu dengan positif? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi sudah dibacakan bagi kita bersama-sama dan sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam ayat yang ke-8, bahwa mengapa Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Filipi, yang dikatakan bahwa jemaat Filipi pada saat itu menghadapi pergulatan melawan ajaran-ajaran palsu yang termasuk atau bermaksud akan menyesatkan keimanan mereka. Dan sementara itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, di mana Paulus menulis surat ke jemaat Filipi ini, dikatakan bahwa Paulus di dalam penjara. Ia menulis surat kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, dan dikatakan Rasul Paulus tetap bersukacita mengarahkan pandangannya khususnya kepada jemaat pada saat itu, bahwa ia mengarahkan pandangannya Rasul Paulus karena dia merasakan bahwa ia dikaruniakan oleh Tuhan sukacita. Sehingga ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, ia melakukan hal-hal yang positif, yaitu
hal positif yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu dia mengajarkan jemaat di Filipi. Jadi dapat juga dikatakan bahwa surat Rasul Paulus ini adalah suatu surat penggembalaan, atau di dalamnya mengajarkan kepada jemaat di Filipi supaya jemaat tetap setia kepada Tuhan dan juga mereka tetap bersukacita. Dan dikatakan juga supaya jemaat di Filipi tetap bersukacita, tetap setia kepada Tuhan. Dan jikalau demikian Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, tentunya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang negatif, tetapi kita senantiasa memikirkan hal-hal yang positif. Karena sudah dikatakan bahwa Rasul Paulus mengajarkan hal ini kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat di Filipi tetap juga bersukacita, melakukan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa sekalipun Rasul Paulus berada di penjara, tetapi dia tidak egois. Dia tetap mengingat jemaat di Filipi yang sedang bergumul. Apa yang digumuli oleh jemaat di Filipi, yaitu ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke dalam jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Karena itu, jemaat di Filipi menghadapi kecemasan dan juga menghadapi penindasan pada saat itu. Dan itulah kadang-kadang juga membuat kita tidak bisa berpikiran positif jikalau kita menghadapi penindasan. Kita juga cemas-cemas karena hidup ini. Bukan berarti bahwa ajaran sesat masuk di jemaat kita atau jemaat Bahtera Kasih, tetapi yang membuat kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Tatkala juga kita ada dalam pergumulan, walaupun itu Bapak Ibu saudara-saudara tidak sama, mereka bergumul oleh karena ajaran sesat itu. Tetapi kita pada saat ini, apa yang kita gumuli pada saat ini? Misalnya Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan kita. Semakin kita takut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita pikirkan sementara kita menghadapi COVID pada saat ini? Kita katakan, kapan COVID-19 ini berakhir? Senantiasa kita berpikiran demikian. Sehingga dalam kehidupan kita, karena pergumulan tentang COVID yang belum berakhir pada saat ini, jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kadang-kadang pikiran-pikiran negatif itu timbul dalam hidup kita. Karena yang memprihatinkan pada saat ini yaitu keluarga-keluarga atau rumah tangga lepas rumah tangga. Ada juga rumah tangga yang khawatir akan kehidupannya. Khawatir kapan selesai, kapan kita bekerja secara normal. Dan juga yang kita saksikan pada saat ini, banyak keluarga-keluarga yang hidup dalam kecemasan. Belum lagi kita memikirkan penghasilan yang biasa tidak mencukupi kehidupan keluarga. Dan berikutnya, kadang-kadang juga penyakit-penyakit yang diderita tak kunjung sembuh. Kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Dalam pergumulan itu, janji Tuhan bahwa kamu tidak bergumul sendiri,
tetapi Allah menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya ketika kita menghadapi pergumulan. Sebaiknya jangan timbul pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita, tetapi kita memikirkan yang positif, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita dalam hidup ini. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, bahwa nasihat-nasihat terakhir ini disampaikan kepada jemaat di Filipi, yang dikatakan dalam ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, itu menjadi kekuatan bagi kita, bahwa sekalipun kita menghadapi hal-hal yang membuat kita cemas, yang membuat kita bergumul berat, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita bisa bersukacita jikalau kehidupan rumah tangga kita mengalami banyak kekurangan-kekurangan karena penghasilan tidak mencukupi kehidupan keluarga, tapi kita tetap mempunyai atau berpikir positif bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tidak mungkin Tuhan katakan bahwa bersukacitalah kalau Tuhan hanya menutup mata melihat kekurangan-kekurangan anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau kita khawatir, memang perasaan khawatir itu sangat kuat mempengaruhi kita, sehingga apa yang dipikirkan, pikiran-pikiran negatif menguasai kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian pun juga dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita melihat judul dari pembacaan kita tadi, yaitu nasihat-nasihat terakhir. Ini merupakan nasihat terakhir bagi jemaat di Filipi. Nah, apa yang kita lihat di dalam jemaat di Filipi, yaitu mereka juga memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Bahkan dikatakan dalam jemaat itu ada 2 perempuan atau tokoh gereja di Filipi itu mungkin saja mengalami perselisihan dengan sesama jemaat, tua-tua gereja itu, sehingga dikatakan dalam nasihatnya yang terakhir, Eudika ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Mengapa ada kata demikian, sehati sepikir? Berarti Eudia dan Sintike ada perselisihan. Nah, biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, perselisihan itu terjadi dalam gereja atau dalam jemaat. Karena perselisihan ini mulai dari gereja mula-mula. Sudah ada perselisihan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Jadi Rasul Paulus mengingatkan atau menasehati kepada kedua perempuan ini, tokoh gereja yang dinasehati oleh Rasul Paulus, supaya sehati sepikir. Bukan saja mereka mungkin saling menyapa satu dengan yang lain, tetapi ada satu hal yang dilihat oleh Rasul Paulus di sini, bahwa kedua perempuan itu tidak sehati sepikir. Kelihatan saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada perselisihan antara jemaat dan jemaat, walaupun dia menyapa satu dengan yang lain, tetapi kelihatan dari mimik kita bahwa apakah benar-benar kita menyapa orang ini dengan setulus hati atau sekedar saja menyapa. Karena itu Rasul Paulus katakan, ku nasihati. Kedua orang ini dinasehati, yaitu Sintike dan juga Eudia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan, meminta kepada Sunsugos, temanku yang setia,
minta tolong kepada Sun Sugos. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, disinilah kadang-kadang terjadi pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan orang percaya. Terjadi bagi Eudia dan Sintike dalam satu jemaat, tetapi ada mungkin perbedaan-perbedaan sehingga mereka berselisih. Nah, Rasul Paulus tidak membiarkan hal itu terjadi dalam jemaat. Karena apabila ada perselisihan dalam jemaat, tentunya pelayanan tidak akan berkembang. Dan mungkin pelayanan begitu-begitu saja. Karena tokoh gereja di sini dia berselisih. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Sun Sugos supaya ia menasehati kedua perempuan ini, karena mereka juga telah berjuang untuk pekabaran Injil. Dan juga bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin saja kita pernah menyaksikan ada perselisihan antara jemaat-jemaat. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak perlu kita memikirkan atau menyelidiki, memikirkan hal-hal yang negatif, siapa yang salah di sini. Tetapi firman Tuhan mengajak kita supaya kita berpikiran positif, menilai saudara-saudara kita itu sama semua. Jangan oleh karena ada bisik-bisikan dari telinga, oh ini begini, kemudian kita menambah-nambah. Sehingga kadang-kadang cerita yang kecil itu menyebar dalam satu jemaat. Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita tetap berpikiran positif sebagai orang yang percaya. Karena berpikiran positif itu membawa juga kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak benar, yang belum kita tahu persis benarkah itu terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mungkin juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai suami istri, kadang-kadang kita belum tahu apakah suami kita melakukan demikian, istri kita melakukan demikian. Kita langsung mengambil pikiran-pikiran yang negatif. Padahal kita belum menyelidiki, kita belum tahu benar apa yang terjadi. Mungkin saja ada yang mempengaruhi kita. Mungkin saja suami kita berpapasan dengan teman-temannya, pergi melayani boncengan sama temannya perempuan. Langsung orang itu memposting, baru dikirimkan kepada istrinya, oh ini suamimu tadi membawa ini. Tidak boleh begitu Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena itu membawa perselisihan, membawa perpecahan dalam gereja jikalau kita tidak menyelidiki hal-hal yang jelas terjadi. Dan kemudian ketika kita menyelidiki dan hal tidak demikian, yaitu hanya sekedar karena pergi melayani bersama-sama, siapakah yang membantu saudara-saudara kita yang tidak memiliki kendaraan jikalau bukan saudara-saudara yang memiliki kendaraan motorkah atau itu mobil. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan supaya kita jauhkan pikiran-pikiran negatif. Pikiran yang negatif tidak membangun jemaat. Karena yang dipikirkan itu hanyalah hal-hal yang tidak benar. Dan saya percaya pikiran-pikiran negatif itu hanya oleh karena pengaruh-pengaruh orang yang lain, pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang mempengaruhi kita, sehingga kita tidak dapat berpikiran positif. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih
di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita sampai pada saat ini. Bagaimana kita dapat berpikiran positif dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kita selalu menjauhkan yang negatif-negatif dalam hidup kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya orang beriman itu ia selalu memikirkan pikiran-pikiran dan ia berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal-hal yang benar yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada ayat yang ke-8. Tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, itulah yang harus kita pikirkan dalam kehidupan ini. Semua yang mulia artinya memikirkan semua yang berharga dalam hidup kita. Dan juga semua yang adil harus kita pikirkan dalam hidup kita. Apakah perbuatan-perbuatan orang itu adil di dalam kehidupannya? Apakah keadilan untuk semua orang atau untuk dirinya sendiri? Dan juga memikirkan semua yang suci. Semua yang suci. Yang suci adalah Tuhan dan Yesus Kristus. Kita juga adalah orang yang dikatakan bahwa kita disucikan. Jadi kita termasuk pengikut Yesus Kristus yang suci. Karena kita disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, semua yang manis. Apa yang manis? Yang manis itu biasanya dari makanan yang kita kecap itu, kalau dia manis kita senang menelannya atau mengkonsumsinya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua yang manis di sini artinya kita akan melihat kepada seseorang apakah dia mau dikatakan seorang yang bisa mempengaruhi kita dengan kata-kata yang manis, yang memberikan sukacita kepada kita. Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan juga kata-kata yang sedap didengar. Nah, biasanya kita mengeluarkan kata-kata sekalipun memang dari dalam hati kita mau berkata-kata dengan benar, tetapi oleh karena biasanya latar belakang kita atau tutur kata kita yang tidak enak didengar oleh orang-orang lain. Padahal dari hati kita itu baik maksudnya, kita sampaikan. Nah, kita berusaha di sini bagaimana supaya kita dapat mengeluarkan kata-kata yang sedap didengar. Dan memang juga kadang-kadang tidak sedap didengar kalau kita mendengarkan kata-kata mungkin dari daerah itu logatnya demikian. Dan ada juga dari daerah itu logatnya manis, didengar lembut, kedengaran. Tapi sebenarnya itu bagi saya, siapapun yang berkata-kata, semuanya manis didengar dan kita menilai kata-kata itu apakah memang baik atau tidak. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dianjurkan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu dengan kata-kata yang patut dipuji. Bagaimana dengan kata-kata yang patut dipuji? Adakah kata-kata yang tidak patut dipuji? Tentunya ada kata-kata yang mungkin karena dia kasar atau mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Apakah kita mau memuji orang itu yang mengeluarkan kata-kata yang tidak patut dipuji? Dan dasarnya di sini kata-kata yang patut dipuji jikalau ia mengeluarkan kata-kata dengan melalui firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang patut kita dengar, yang sedap kita dengar, yang mengambil hati, mengambil kata-kata itu dalam hati dan pikiran kita.
Nah, apa biasa kata-kata yang patut kita puji? Yaitu biasanya itu kata-kata yang biasa kita dengar, kasihilah sesama manusia. Itu yang patut kita puji. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap seantero dirimu. Dan yang kedua itu kasihilah sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kita pada saat ini bahwa sekalipun kita menghadapi peristiwa-peristiwa, yaitu pergumulan menghadapi pandemik ini, kita harus bersukacita, mengucap syukur kepada Allah, berdoa supaya Tuhan tetap menyertai kita. Nah, pada saat ini 3 sektor, tetapi ada juga sektor lain yang datang. Dan saya lihat di sini ada seorang oma yang datang pada malam hari ini. Jadi ini oma itu rindu bersekutu di dalam rumah Tuhan, sehingga oma hadir pada saat ini. Bukan berarti yang lewat daring, yang di rumah mengikuti ibadah-ibadah tidak rindu kepada atas firman Tuhan yang disampaikan. Mereka juga sangat rindu untuk bersekutu. Tetapi itu yang mau dikatakan karena sesuatu hal. Mungkin dari fisik dan kondisi yang lain tidak memungkinkan untuk datang bersekutu. Dan kita mau melihat juga di sini bahwa kenapa harus ada daring, ada luring. Itu karena Tuhan yang menghendaki supaya kita juga diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan anak-anak kita, suami kita, anak-anak kita, istri kita, oma, opa, orang tua yang ada di rumah. Itulah yang kadang terbesit dalam pikiran saya bahwa itulah kehendak Tuhan. Ada yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa saat-saat seperti begini atau hari Minggu kita harus berkumpul satu keluarga. Biasanya kalau hari Minggu itu, hari Minggu biasa kita datang satu-satu, datang istri, kadang-kadang suami tidak datang, anak-anak juga tidak datang. Tetapi kalau sudah melalui daring ini, tentunya kita memanggil anak-anak kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi saya tidak mau katakan kenapa jemaat hanya 3 sektor, tetapi jumlahnya mungkin saya tidak bisa hitung dari sini, mungkin ada 30-an, paling tinggi ada 30-an. Tetapi tidak apa-apa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita, yaitu Tuhan merindukan kita bersekutu bersama dengan keluarga-keluarga kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita timbah dari surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi, yaitu surat Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi dan bagi kita semua supaya kita tetap melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara kalau kita senantiasa selalu melakukan hal-hal yang positif dan melakukan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi. Beberapa hal yang harus kita lakukan. Tentunya bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tetapi kepada kita semua, bahwa kita juga akan melakukan hal-hal yang demikian sekalipun kita menghadapi tantangan pergumulan dalam keluarga. Tetapi jangan kita memiliki hal-hal yang negatif, tetapi hal positif, dan itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat
dan ajaran Rasul Paulus juga menjadi bagian bagi kita sampai pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini tentunya banyak maknanya yang kita timba dari pemberitaan firman Tuhan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bersama-sama sudah mendengarkannya dan kita sama-sama memaknai ini, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita isi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Janganlah pergumulan, penderitaan, kepahitan merampas kebahagiaan hidup kita. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberkati kita dalam sepanjang hari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan, Gita Bakti 116 bait 1 dan 3. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami boleh duduk bersama-sama, bersehati, menaikkan doa syafaat kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa yang kami naikkan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dari sektor 789 yang tidak hadir pada saat ini karena sesuatu hal di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan juga memberkati mereka. Saudara-saudara kami yang beribadah di rumahnya masing-masing, kami percaya dimanapun firman-Mu diberitakan, Tuhan hadir di sana. Karena itu Bapa di dalam surga, dan kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bapa dalam surga, ampuni salah dosa hamba, jikalau di dalam pemberitaan ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dosa hamba, karena itulah ketidakmampuan kepada hamba.
Tapi kami percaya, hamba percaya Tuhan akan memberkati apa yang telah kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu. Di mana firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami supaya kami senantiasa berpikiran dengan hal-hal yang positif. Ampuni dosa kami Tuhan, jikalau ketika kami menghadapi pergumulan, kecemasan, penderitaan dalam hidup kami senantiasa memikirkan hal-hal yang negatif. Dalam pikiran kami mungkin Tuhan tidak pedulikan lagi kepada kami. Ampuni salah dosa kami ya Bapa. Firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Oleh karena itu, karena penyertaan Tuhan, kami juga harus senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berdoa kepada-Mu, memohon dengan segala kerendahan hati supaya Tuhan tetap menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang kami hadapi sampai pada saat ini. Namun kami percaya, kami bersyukur sekalipun virus corona belum berakhir, tetapi kasih Tuhan selalu kami nikmati dalam kehidupan ini. Khususnya di dalam ibadah ini, dalam gereja kami boleh datang bersekutu. Di rumah-rumah saudara-saudara kami boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Itu semua karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami akan mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini karena kesehatan mereka, karena dalam kelemahan tubuh, sekalipun usia masih muda. Tetapi Bapa di dalam surga, mari Tuhan menyertai saudara-saudara kami. Demikian pun juga Bapa di dalam surga, kami mendoakan keluarga-keluarga yang berduka cita, agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, dan juga mereka mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan atas segala duka yang dialami dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan kelompok yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan peristiwa duka ini, agar mereka bertobat dari segala perbuatan keji yang tidak bertanggung jawab. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan mereka sehingga mereka boleh sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah kekejian dari Tuhan itu sendiri yang mengakibatkan umat-umat Tuhan banyak yang menderita dan juga banyak yang juga mengembuskan nafas terakhir karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita pada saat ini karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Namun kami percaya mereka berpengharapan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang kami cintai, Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, dan juga kami berdoa bagi TNI dan kepolisian dalam mengatasi dan juga menumpas kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan duka yang dialami oleh saudara-saudara kami. Mari Tuhan memberkati para tenaga keamanan yaitu Polri dan juga TNI. Berikan kekuatan hikmat dari surga Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dapat menegakkan keadilan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga khususnya berdoa bagi pemerintah
yang ada di Makassar atau Kota Makassar. Mari Tuhan memberkati Bapak Gubernur dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Mari Tuhan memberkati sehingga pemimpin Kota Makassar dapat mengangkat tugasnya dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Dan mari Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Dan juga kami berdoa situasi dan kondisi dunia yang dilanda pandemi COVID-19 serta masalah sosial, ekonomi lainnya. Mari Tuhan memberkati mereka. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang menghadapi musibah yaitu bencana alam yang terjadi di luar Kota Makassar ya Bapa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan saudara-saudara kami. Dan mari Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya kami dapat mengulurkan tangan kami untuk membantu saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan yang ditimpa oleh musibah. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengambil bagian pada saat ini, yaitu dari sektor 7 ya Tuhan, pemandu lagu organis dan petugas multimedia, dan juga saudara-saudara kami petugas Satgas Kesehatan pada saat ini yang begitu setia selalu hadir ya Bapa. Mari Tuhan memberkati, berikan juga kekuatan kepada mereka dan berkati juga seluruh keluarga mereka agar mereka senantiasa siap untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, baik yang sementara dalam perawatan dan juga maupun yang sementara dalam pemulihan di rumah masing-masing. Mari Tuhan berkati mereka. Obat-obat tangan-tangan yang merawatnya, mari Tuhan berkati untuk kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Demikian pun juga kami teringat bagi saudara kekasih kami, Bapak Manase Parinusa. Kami bersyukur Bapak terkasih sudah hampir pulih ya Tuhan. Karena Tuhan menyertai obat-obat yang diusahakan oleh keluarga untuk Pak Parinusa ini, Tuhan berkati semuanya. Sehingga pada saat ini sudah ada dalam kondisi yang hampir pulih kesembuhannya. Bapa dalam surga, saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ke depan ini, dalam minggu ini, mari Tuhan juga memberkati. Saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, mari Tuhan berkati. Dan juga marilah saudara-saudara kami yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap menyertai. Karena tiada seorang pun yang menambahkan usia kita jikalau bukan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi GPIB, Sinode, Mupel, dan jemaat-jemaat. Kami juga berdoa bagi 12 sektor di tempat ini, majelis-majelis di sektor 1 sampai 12. Mari Tuhan memberkati sehingga saudara-saudara kami juga merasakan kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan diri kami yang hadir pada malam hari ini, khususnya di dalam ibadah. Mari Tuhan memberkati kami. Engkau tahu Tuhan, kami sering ada dalam pergumulan. Tetapi dengan iman percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu bersama-sama dengan kami, sekalipun pergumulan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan menyempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pengucapan syukur. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, Tuhan tetap menyatakan kemurahan dan tuntunannya melalui pekerjaan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karenanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita puji Tuhan dari Gita Bakti 83, bait pertama dan bait ketiga. Marilah mengucap syukur. Muliakanlah nama
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita masuk di dalam warta jemaat. Warta Jemaat Rabu 19 Mei 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Batara Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dinda Lambe Paimbonan, pelayan liturgi diaken dari sektor pelayanan 7, organis Saudara Jackson Kakisina, pemandu lagu Ibu Feby Daulu, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Tama bidang sektor pelayanan, hari Rabu tanggal 20 Mei 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Penatua Joko Isworo, pelayan liturgi atau tuan rumah, diaken dan penatua sektor 10, pemandu lagu Saudara Esar Watilite, organis Saudara Samuel Sarandamual, tempat gedung gereja GPB Batara Kasih, sektor 10 sampai sektor 12 hadir secara luring atau onsite, sektor 1 sampai dengan 9 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. Pelkat Gerakan Pemuda, ibadah Pelkat GPB Jemaat Batara Kasih yang dirangkaikan dengan syukur HUT tim musik Mayor Tri ke-5 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Fenty Yusana Laban, tempat gedung gereja GPB Batara Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara luring dan daring pada ibadah tersebut. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Sidang majelis jemaat disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 bahwa sidang majelis jemaat triwulan 4 bulan Januari sampai dengan Maret 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 waktu pukul 17 atau 5 sore. Tempat GP 2 lantai 1. Agenda evaluasi triwulan 4, pemilihan ketua 1 PHMJ, pengesahan program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2021-2022. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Batara Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 19 Mei 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik Sarumpait Ketua 5, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan.
Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Yakinlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan menolong. Mari memuji Tuhan, kita bakti 231 bait 1 dan 4. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.